Melihat perkembangan timnas Indonesia yang sekarang, pernah nggak sih kalau kita mikir timnas Indonesia itu ibaratnya kayak MU-nya Asia yang dikit-dikit disorot media. Nggak cuma media lokal, melainkan sampai media-media besar internasional ikut memberitakan soal segala hal yang terjadi dengan timnas Indonesia. Jelas kalau kita boleh ngaca, kita ini siapa sih? Juara AFF nggak pernah, juara Asia nggak pernah, lolos Piala Dunia atas nama Indonesia pun juga belum pernah. Tapi kok sorotannya gila-gilaan banget? Tentu saja, progres perkembangan profil ketua umum federasi, sampai komposisi pemain yang mayoritas main di Liga Eropa, membuat segala hal yang terjadi seolah wajar saja terjadi. Apalagi sekarang ini, kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Yap, melihat segala realita yang ada, maka adalah hal yang wajar jika aliansi Tim Teng merasa heran. Kok bisa tim ASEAN punya skuad semewah ini? Karena kabarnya dua nama lagi, yakni Ole dan Jero, akan segera dipercepat prosesnya. Ditambah, setelah memecat STY, penggantinya pun berstatus sebagai legenda timnas Belanda, plus dirteknya sekelas Louis van Gaal. Intinya, dari sisi value, timnas Indonesia benar-benar layak disejajarkan oleh tim-tim kuat Asia. Dan yang bikin Tim Teng heran, kok bisa PSSI punya duit sebanyak itu? Terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Sekarang ini kita harus benar-benar bisa move on dan menerima realita yang ada. Karena pada dasarnya, pergantian pelatih adalah hal yang normal di sepak bola. Dan bagi fans timnas Indonesia, mungkin pernah berpikir serta berkeinginan melihat timnas Indonesia benar-benar bisa full squad. Karena kita tahu pasti ada aja masalah, entah itu cedera atau apapun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Karena jika kita bisa tampil dengan kedalaman skuad terbaik, Mimin percaya persentase kemenangan tim ini pastinya jauh lebih meningkat. Dan harapan untuk bisa menang lawan Australia, Bahrain, serta China dirasa bukan lagi hal yang mustahil untuk dibahas. Kita ke puncak takkan berhenti. Ayo ganda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Dan gelap tersedia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan, sayapmu lebar melangkah. Yap, semua tahu soal penambahan pemain. Pak Erik menjelaskan kalau Ole Rumini dan Jero Ridwol akan jadi dua nama prioritas yang prosesnya akan segera sat-sat diurus demi kepentingan timnas senior. Tentu saja, masuknya mereka berdua pasti akan membuat kedalaman skuad tim ini makin melimpah. Karena semua tahu, untuk pos gelandang bertahan dan striker, kita memang sangat butuh. Jero dengan pengalaman yang ia punya, diharapkan bisa jadi tandem sempurna bagi Tom Haye. Bila main 4-3-3, maka Ivar Jenner kemungkinan juga akan ditempatkan di sana membentuk trio segitiga lini tengah yang kuat. Jero bertugas memfilter serangan, Tom sebagai pusat kreativitas, dan Ivar sebagai gelandang box-to-box yang stylish. Untuk Ole, ia yang bisa main sebagai winger maupun nomor 9, akan memiliki tugas penting yakni mencetak gol. Kombinasinya dengan pemain eksplosif macam Ragnar dan Eliano dinilai adalah sesuatu yang pas. Sebab suka tak suka, Rafael terlepas dari kemampuannya soal membuka ruang dan menarik lawan, ia masih butuh banyak hal buat berkembang. Ya, harapannya di klub Rafa ini kembali bisa meraih posisi starter yang hilang perkara Piala Mortal Kombat agar persaingan di lini serang timnas jadi lebih menarik. Sedangkan untuk lini belakang, kita cukup aman, apalagi adanya kemungkinan Elkan Bagot kembali lagi. Serta mudah-mudahan pemain seperti Marcel Kirst dan Justin Hubner bisa pulih 100% dari cedera yang mereka derita, sehingga komposisinya jadi makin oke. Ayo bangkit Garuda terus terbang. Hati melara semangat terkobar, takutkan rintangan semua halangan. Bawah terik sang mentari, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo ganda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Sementara itu, melihat segala hal yang terjadi, termasuk pergantian pelatih yang dilakukan PSSI, membuat Aliansi Timur Tengah menyoroti betul hal ini. Yap, menurut media Arab Saudi, Ausat, pemecatan Shin Tae-yong dengan menyisakan 4 laga sisa merupakan hal yang berani. Terlebih,
Penggantinya adalah Patrick Kluivert, yang secara nama cukup besar mengingat ia adalah legenda sepak bola Belanda. Bahkan menurut info lainnya, ada nama Louis van Gaal yang akan bertugas sebagai dirtek. Jelas yang menjadi konsen, kok bisa PSSI punya duit sebanyak itu? Mungkin harga Kluivert gak semahal STY, tapi Van Gaal biar gimana pun adalah sosok besar, bahkan di kancah sepak bola dunia. Belum lagi PSSI harus memberikan uang kompensasi ke STY. Walaupun semua tahu PSSI habis dapat dana besar dari FIFA, pemerintah dan swasta, akan tetapi tetap saja operasional termasuk menyediakan fasilitas serta akomodasi bagi pemain diaspora jelas gak murah. Maka dari itu, Aliansi Tim Teng menarik kesimpulan jika Indonesia benar-benar layak masuk daftar sebagai ancaman nyata selain tim-tim besar Asia di luar Timur Tengah macam Jepang, Korea, Iran, dan juga Australia. Dalam gelap terang setia